Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman sekalian karena sudah hadir dalam sesi 5 days free class pada malam hari ini di kelas data analis Python ya. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sigit Sasongko selaku mentor data analis Python yang akan mentoring teman-teman sekalian dalam kelas data analis ya. Nah, jadi mungkin kita mulai aja nih ya sambil menunggu yang lainnya join. Jadi aku share screen ya. Nah, kebetulan untuk materi data analis aku menggunakan ini ya platform dari Witri School yang dimana nanti kita akan mempelajari tentang bahasa pemrograman Python. Nah, data analis itu sendiri sebenarnya cukup kompleks ya, nggak hanya Python aja, tapi kita bisa sampai merambah ke SQL, kemudian ada Excel juga, kemudian ada R. Nanti kita juga bakal mengenal tools. Di antaranya itu ada video ada maaf bukan video ya, tapi text editor. Ada text editor itu namanya ada PyCharm, kemudian ada Google Colab. Nah, Google Colab itu biasanya kita kalau mau menjalankan sebuah script yang berhubungan sama machine learning atau AI. Nah, kita membutuhkan GPU yang lumayan tinggi ya, gitu. Karena kita akan menjalankan sebuah script yang ini ya, yang panjang gitu, membutuhkan waktu lama. Yang dimana itu di situ kita akan mengenal namanya konsep training gitu, deep learning gitu ya. Nah, tapi di 5 days free class ini kita akan mencoba untuk mempelajari secara fundamentalnya dulu gitu. Nah, fundamental dari bahasa pemrograman Python itu sendiri gitu ya, teman-teman. Jadi mungkin kita mulai aja ya. Jadi Python itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang cukup populer di kalangan saat ini. Kenapa populer? Karena bahasa tersebut itu lumayan ini ya, sudah disimplify ya, disimplifikasi dari bahasa pemrograman yang lain gitu. Yang ya, oke, recordingnya ya. Nah, bahasa yang sudah disimplifikasi itu sebenarnya bahasa yang sudah dibuat jadi jauh lebih ringan gitu ya, atau lebih simple, lebih sederhana. Secara apa? Secara sintaks, secara penulisan, dan sebagainya gitu. Nah, Python itu kita tidak menggunakan kayak apa ya, konsep ini ya, konsep batasan menggunakan kurung ketika kita membuat sebuah function. Kita bisa memanfaatkan namanya indentasi. Nah, indentasi itu sendiri nanti aku akan coba jelasin ke teman-teman ya. Oke, Python itu bisa digunakan di server ya, on a server, baik itu lokal maupun apa ini ya online gitu ya, offline maupun online untuk membuat sebuah web application. Tuh. Nah, kalau kita pernah belajar bahasa pemrograman ini ya, markup gitu ya, ada namanya HTML, kemudian untuk stylingnya ada namanya CSS, kemudian ada JavaScript itu untuk behaviornya. Jadi untuk membuat web application itu kita juga bisa menggunakan Python gitu. Nah, ini untuk salah satu sintaks yang ada di Python. Jadi secara sederhana kita bisa membuat teks gitu ya, menampilkan sebuah teks menggunakan metode ya. Ini kita sebutnya metode ya. Metode print, kemudian dalam kurung argumennya apa gitu ya. Nah, kita klik aja try it yourself, nanti kita akan diarahkan untuk melihat text editor bawaan dari Witri School-nya gitu. Jadi di sini kita bisa menuliskan bahasa pemrograman Python ya. Ketika kita run nanti bisa menampilkan sesuatu di sini gitu, outputnya gitu ibaratnya. Nah, di sini kita ngeprint string ya, string hello world. Nah, nanti dia bakal nampil di terminal hello world gitu, sesuai dengan apa yang kita masukkan di sini sebagai argumen gitu. Print ini fungsinya adalah untuk mencetak gitu, atau menampilkan sebuah data gitu. Nggak cuman string, tapi bisa integer,
Pokoknya yang bentuknya itu data, itu bisa ditampilkan di print seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita, nah Python itu bisa digunakan untuk menghandle file. In our file handling section, you will learn how to open, read, write, and delete files. Jadi kita bisa mempelajari bagaimana cara membuka, membaca, menulis, dan juga menghapus. Nah, ini nanti akan kita coba pelajari. Di Python itu ada namanya OS module. Itu digunakan untuk memanage file yang ada di dalam local storage-nya kita gitu. Tuh, kita bisa bikin file, bisa baca file. Misalkan kita punya notepad gitu ya, ekstensinya .txt kalau di save. Isinya itu banyak teks gitu di situ, di dalamnya. Nah, teksnya itu kita bisa baca menggunakan Python. Kita juga bisa menuliskan data ke dalam teks tersebut gitu, ke dalam notepadnya gitu. Terus Python sebagai pengelola database ya, database handling gitu. Jadi kita nanti bakal apa mempelajari tentang MySQL dan juga MongoDB database juga gitu ya. Nah, ini mungkin di sesi akhir ya, nanti bakal aku coba untuk menyinggung sedikit tentang MySQL dan juga MongoDB gitu. Kalau memang sempat ya, teman-teman. Karena secara pembahasan kita itu lumayan banyak ya. Oke. Ini sepertinya akan ada penutupan breakout room lagi. Mungkin nanti kita bakal coba untuk ini ya mendengarkan arahan dari ini lagi ya apa dari admin maupun guardian Zoom yang di depan. Jadi teman-teman bisa stay tune aja ya. Nanti mungkin kita bakal masuk ke breakout room lagi. Oke, kita siap-siap. Sambil kita lanjut aja. Oke, nah jadi Python itu bisa digunakan untuk macam-macam yang dimana dibuatkan oleh namanya itu Guido van Rossum dan dirilis di tahun 1991 gitu ya. Nah, itu bisa digunakan di banyak hal untuk web development ya, secara server side-nya. Jadi kayak misalkan kita mau apa memanage data transaksi dari data. Iya, Mas. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Nah, jadi Python itu sendiri itu bisa digunakan untuk berbagai hal ya. Salah satunya itu yang pertama itu ada web development server side yang dimana itu kita bisa apa gunakan Python itu untuk memanage data transaksi gitu. Transaksi dari mana? Dari database ke front end gitu ya. Jadi ada namanya itu konsep API, Application Program Interface. Nah, yang lebih kompleks itu ada namanya REST API. Nah, API itu digunakan untuk ini ya, apa? Sebagai endpoint gitu. Nah, contohnya kayak misalkan kita mengunjungi witrischool.com. Nah, witrischool.com ini sebenarnya bentuknya domain. Nah, tapi di situ tuh ada alamat yang kita ketikkan alamatnya itu nanti bisa masuk ke dalam halaman Witrischool itu sendiri. Nah, itu salah satu apa endpoint yang kita gunakan ya untuk mengakses sebuah halaman. Nah, di Python itu mempunyai kapabilitas untuk itu. Kemudian ada software development. Nah, software development itu macam-macam, bisa dalam bentuk aplikasi gitu ya. Misal aplikasi desktop, kemudian ada yang IoT juga. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah dengar namanya Internet of Things, jadi Python itu kita bisa integrasikan dengan Raspberry. Nah, dari Raspberry itu kita bisa membuat script untuk menjalankan sebuah sistem embedded. Sistem embedded itu apa? Jadi kayak misalkan kita mau bikin alat pendeteksi wajah gitu, face recognition. Kemudian kita bisa menggunakan teknologi AI itu untuk mentraining sebuah robot gitu, supaya jalannya itu beraturan gitu. Itu bisa kita menggunakan Python. Nah, kemudian ada mathematics. Kalau misalkan kita menganalisis sebuah data, data tersebut nantinya tuh mau kita simpulkan ya, kita buatkan konklusi, kita buatkan secara visualisasi ininya apa, secara grafis maupun diagram. Itu tuh ada perhitungan matematisnya. Jadi di situ kita bisa menggunakan formula. Kemudian dari formula itu nanti akan apa menghasilkan sebuah
data gitu ya, data output. Nah, kemudian ada sistem scripting. Nah, sistem scripting itu apa? Contoh kayak misal kita mau mengumpulkan data dari luar gitu. Konsep dari data itu sendiri itu ada macam-macam ya. Ada yang data biasa, ada yang big data gitu. Kalau big data itu berarti kita berurusan sama data yang cakupannya itu sangat luas gitu. Contoh kayak misalkan eh kalau buat itu scripting bukan Kak? Iya, itu scripting. Kalau buat kayak misalkan contoh apa ya di ini eh misalkan kita mau melamar kerja gitu ya. Contoh ya Iko, Mas Iko. Kita mau melamar kerja tapi kita tuh capek harus daftar di platform-platform kayak ini job job seeker gitu ya. Contoh kayak misalkan apa Job Street mungkin, terus ada Glints dan sebagainya. Nah, kita tuh bisa secara otomatis membuat robot itu untuk auto script gitu. Auto script gitu untuk menjalankan script itu. Itu sebenarnya menghasilkan data juga. Datanya itu berupa apa? Datanya itu berupa biasanya itu ada respon. Respon bahwa saya telah meng-apply CV saya di dalam platform ini. Misalkan aku punya platform itu ada 100, aku mau apply ke semua platform itu. Itu yang dimana itu title positionnya itu web sebagai web developer. Aku bisa buatin script Python untuk meng-apply satu-satu ke semua platform gitu. Jadi kita nggak perlu secara manual nginputin satu-satu, tapi kita bisa langsung apply otomatis gitu. Sistem yang akan berjalan. Nah, cuman memang kalau buat itu kekurangannya tetap kita harus berpikir juga ya effort untuk apa eh, apa untuk memikirkan logiknya seperti apa gitu. Karena di setiap platform yang akan kita scripting itu biasanya beda-beda case gitu. Jadi kita harus pelajarin. Nah, kalau misalkan udah jadi, nanti udah enak ke depannya gitu. Bisa lebih efektif dan efisien gitu. Nah, itu biasanya dilakukan dengan pekerjaan dengan pola yang sama, gitu yang monoton. Itu bisa kita gunakan bot scripting gitu. Nah, itu salah satu sistem scripting. Nah, kemudian ada scraping juga. Scraping data tuh kayak misal kita punya ini ya kita kerja nih di perusahaan namanya itu perusahaan GIS gitu ya, GIS Geographical Information System. Yang di mana perusahaan itu tuh sangat membutuhkan data-data yang berhubungan sama geospasial, contoh kayak data kependudukan dan sebagainya, kode pos dan sebagainya. Kita nggak punya aset gitu di awal karena masih startup baru. Nah, bagaimana cara untuk mengumpulkan data tersebut? Salah satunya adalah kita bisa melakukan ini ya pembelian gitu, pembelian di penyedia datanya gitu, atau data providernya. Nah, yang kedua kita bisa melakukan scraping. Scraping datanya itu dari mana? Misal dari Google Maps atau mungkin kita bisa dari halaman website yang dimana itu ada apa website tersebut menggunakan data tabular gitu, berbentuk table gitu. Nah, kita bisa menggunakan script itu untuk mengumpulkan data tersebut. Oke, ini by the way kita akan kelempar lagi dalam 1 menit. My gosh. Mohon maaf ya teman-teman, ada kesalahan teknis. Jadi sepertinya kita akan diarahkan ke Zoom yang lain. Jadi kita lanjut aja sampai ini ya, sampai kita ke ke main room ya. Nah, itu salah satunya. Nah, apa yang bisa Python lakukan? Jadi Python itu bisa digunakan untuk membuat sebuah web application gitu. Server side tapi dalam bentuk endpoint gitu ya. Kemudian Python bisa digunakan alongside software to create workflow. Jadi kita bisa gunakan untuk develop software juga, aplikasi juga gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, bisa integrasi ke database system juga, bisa pakai SQL, MongoDB gitu ya, untuk membaca dan modify files. Jadi kita bisa baca, bisa mengubah-ubah juga isi dari data yang ada di dalam sebuah file. Can be used to handle big data and perform complex mathematics. Jadi bisa untuk mengelola big data ya, data yang cukup banyak
dan bisa untuk memberikan formula yang cukup kompleks. Gitu. Tuh, untuk rapid prototyping juga, jadi kita bisa membuat prototype ya, prototype dari project yang akan kita bangun ya, yang skalanya itu masih kecil. Terus untuk apanya? Untuk proses deployment ke productionnya itu bisa langsung dilakukan. Maksudnya, sampai mana kan tidak kita tadi ya? Kayak Python bisa digunakan untuk rapid prototyping or for production ready software development. Jadi bisa digunakan untuk membuat prototype juga dan secara cepat kita bisa langsung ngedeploy ya, sekalian testing juga. Bisa bekerja di platform yang berbeda, di antaranya itu ada OS Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi dan sebagainya. Nah, Python has a simple syntax similar to the English language. Jadi secara sintaks itu lumayan ini ya, sederhana dan eh, serupa dengan bahasa Inggris gitu. Jadi kita nanti bakal coba untuk ini ya, praktek ya. Has syntax that allow developers to write programs. Gitu. Jadi bisa ini ya, eh, apa memberikan kesempatan kepada developer untuk menuliskan program dengan line yang lebih sedikit daripada bahasa pemrograman yang lain gitu. Karena konsep simplify tadi itu yang membuat kita itu ini ya bisa apa bisa menuliskan yang lebih sederhana gitu, bahasa yang lebih sederhana. Python runs on a interpreter system. Nah, yang dimana bisa dieksekusi segera selama eh, sintaks tersebut diketikkan gitu atau dituliskan di text editor gitu. Nah, yang dimana itu akan mempercepat proses prototypingnya gitu. Terus bisa berjalan di procedural way and OOP way or a functional way. Jadi prosedural itu ibaratnya kita tidak membungkus atau mengenkapsulasi sintaks tersebut itu ke dalam sebuah objek gitu. Objek kelas gitu ya. Nah, kalau teman-teman pernah belajar tentang OOP, itu ada namanya konsep kelas. Nah, dalam konsep kelas itu kita bisa mendapatkan banyak ini ya parameter di situ ya ada namanya itu metode ya di dalamnya kita bisa bikin banyak metode terus di sana ada konstruktor juga ada argumen di dalam apa di dalam metode-metodenya gitu yang bisa kita masukin gitu. Kemudian functional way, jadi banyak function yang bisa kita masukkan ke dalam kelas tersebut. Kemudian nanti kita bisa jadikan satu file itu adalah satu modul gitu yang bisa kita import di dalam file yang lain seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mengakses witrischool.com ya, jadi bisa sambil dibaca-baca aja. Oke, kita mulai aja untuk getting start-nya. Jadi teman-teman bisa menginstal Python-nya. Itu bisa install dengan cara mengunjungi python.org sebenarnya. Nah ini, di sini tinggal diklik aja, terus masuk ke downloads. Nah terus nanti teman-teman bisa lihat nih download Python yang versi berapa nih. Oh yang latest versi sudah 3.12. Nah, kebetulan kemarin aku udah menginstal juga untuk yang Python-nya. Jadi kalau kita mau melihat versionnya, itu nanti kita bisa tinggal mengetikkan aja keywords Python, spasi, strip, strip version. Nah, nanti di terminal itu bakal memunculkan atau menampilkan versi Python-nya. Nah, ini kebetulan aku pakai yang 3.11 ya. Berarti versinya mungkin tidak terlalu latest gitu ya. Kalau yang latest itu 3.12 gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk quick start-nya ini misalkan aku punya file ya, namanya helloworld.py, helloworld.py. Kemudian di dalamnya itu ada sintaks untuk mengeprint sebuah ini ya, teks gitu, berbentuk string gitu ya.
Nah, jadi kita coba aja uji dengan cara kita pakai text editor, kita buka Visual Studio Code ya dalam hal ini. Nah, kemudian di sini aku punya namanya itu file helloworld.py gitu ya. Nah, di terminal nanti kita tinggal navigasiin aja untuk ke sana. Nah, kebetulan di text editor itu sendiri itu tuh ada terminal bawaannya juga. Jadi sebenarnya kita mau menjalankan di sini maupun terminal yang dari CMD itu juga bisa. Cuman untuk yang CMD ini kita harus make sure untuk navigasikan path-nya itu ke ini ya, ke file yang mau kita eksekusi gitu. Dalam hal ini aku punya folder Edward Strip Map, kemudian di dalamnya itu ada banyak filenya, .py-nya gitu. Aku coba jalanin. Nah, otomatis aku coba navigasiin aja seperti ini. CD, aku masuk ke dalam folder project-nya ya. Edward Strip Map. Nah, di Edward Strip Map ini nanti kita tinggal panggil Python, kemudian hello world, seperti ini .py. Nah, hasilnya nanti akan menampilkan string yang akan di ini ya, yang akan dicetak. Di sini hello world. Gitu. Secara sederhananya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus kita juga punya ini ya, punya command line-nya juga gitu. Python itu sendiri punya ini apa namanya itu kayak kayak terminalnya sendiri, terminal apa untuk Python-nya. Nah, caranya kita bisa masuk ke terminalnya itu dengan cara mengetik. Kita hapus dulu ya, PY. Nah, nanti dia bakal masuk ke dalam ininya ya, terminal Python-nya. Nah, di sini kita bisa menuliskan sintaks Python. Misal aku mau ngeprint halo, nama saya Sigit. Seperti ini. Nah, ini tuh ibaratnya aku menuliskan sintaks di dalam text editor. Ibaratnya tuh gitu. Tapi bedanya di sini aku nulisinnya itu di terminal gitu. Nah, jadi nanti tinggal di enter, dia bakal menjalankan apa yang sudah kita tuliskan di sini. Nah, kalau misalkan mau keluar, kita bisa pakai exit seperti ini. Nah, gitu. Langsung keluar ke terminal utama. Gitu ya. Oke, bisa pakai exit. Nah, kemudian secara sintaks juga tadi udah aku ini ya jelaskan. Nah, kemudian seperti yang aku bilang tadi, di Python itu kita menggunakan konsep indentasi. Nah, apa itu indentasi? Indentation refers to the space at the beginning of a line code gitu ya. Di mana di bahasa pemrograman yang lain indentasi itu for readability only. Indentation in Python is very important. Jadi digunakan untuk membaca code sekaligus memberikan apa ya kayak semacam instruksi gitu atau menginisiat bahwa data tersebut itu adalah apa sintaks tersebut itu berada di dalam cakupan apa apakah berada di dalam kelas, di dalam function, di dalam fungsi untuk looping dan sebagainya. Atau mungkin untuk kondisional gitu. Nah, sebagai contoh di sini ada kondisi gitu ya. Jadi kita sebutnya ini expression, kemudian ini if conditional. Nah, kalau kita mau membuat sebuah kondisional, kita awali dengan if, kemudian expressionnya apa? Jika 5 lebih besar dari 2, dan di sini ada titik dua itu menandakan selesainya expression tersebut. Nah, jika 5 lebih besar dari 2, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah print 5 is greater than 2 gitu. Nah, aku coba simulasiin aja menggunakan ini ya, text editor bawaan Witry School. Nah, kemudian di sini ada indentasi. Indentasi itu jarak ini. Nah, ini adalah jarak indentasi. Yang dimana ketika expression ini itu benar, maka dia akan menjalankan ini. Ketika salah, maka dia tidak akan menjalankan ini. Gitu. Nah, dalam hal ini contohnya 5 lebih besar dari 2. Itu benar atau salah? Benar ya. Benar, maka di sini akan muncul untuk ininya, untuk datanya. Kalau misalkan di sini satu.
satu lebih besar dari dua itu benar tidak, teman-teman? Salah ya. Nah, ketika salah, maka dia tidak akan mengeksekusi sintaks ini. Tuh. Dia akan mengabaikan sintaks ini. Seperti itu. Makanya di sini kosong. Nah, bagaimana kalau misalkan indentasinya nggak ada? Nah, misalkan seperti ini. Aku klik run. Kita akan coba buktikan secara langsung. Di sini akan ada error seperti ini. During handling of the above exception under the exception for okay. Expected an indented block. Jadi kita butuh indentasi, tetap butuh indentasi untuk ini ya memberikan output ketika kondisi ini itu tercapai. Kalau misalkan kita nggak ngasih indentasi, dia bakal diklaim sebagai sintaks baru. Sedangkan kondisional ini berarti kosong, tidak ada menjalankan sintaks apapun dan itu tidak diperbolehkan gitu ya. Kita bisa menggunakan pas ya sebenarnya. Pas itu adalah kalau misalkan kita secara kondisional itu mau dibikin kosong, tidak melakukan apapun. Itu tuh kita bisa bypass. Sedangkan untuk print ini itu tuh tidak ada tidak melihat apa tidak perlu melewati kondisi apapun dia akan ngeprint ini gitu. Karena secara indentasi itu setara dengan if gitu ya. Nah, ini bakal error tadi udah sempat dicoba. Terus ini ya. Nah, untuk soal space-nya itu tidak dipermasalahkan untuk jarak-jaraknya. At least itu ada jarak. Kalau sampai tidak ada jarak sama sekali, maka itu bakal error. Nah, ini sekalipun antara if kondisional ini itu outputnya beda jarak spasinya, itu akan tetap diklaim sebagai data yang kena pengaruh terhadap kondisional yang ada di atas. Gitu. Jadi bisa dipahami ya, teman-teman. Oke. Oke, kita masuk ke variabel. Mungkin hari ini kita sampai ke ini ya, variabel sama data types ya. Setelah itu kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Nah, jadi variabel itu adalah sesuatu yang dibuatkan ketika kita ingin mengassign sebuah value. Gitu. Contoh kayak misalkan ini aku punya variabel x, gitu ya. Variabel x sama dengan 5. Berarti variabel x itu mempunyai nilai 5. Y sama dengan hello world. Nah, untuk tipe data dan juga value itu sendiri itu bebas. Kita bisa masukin variabel di dalam variabel itu juga bisa. Kita bisa masukin apa ya, data apapun gitu. Dalam bentuk list mungkin itu bisa. Tuh, seperti ini contohnya. Nah, aku punya variabel 5, variabel Y, kemudian aku mau nampilin isi di dalam. Jadi kita tinggal print variabelnya aja. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, kemudian ada istilah komen juga. Komen ini tuh sebenarnya tidak terkena pengaruh terhadap sintaks yang lain. Jadi ini cuman sekedar keterangan gitu. This is a comment. Nah, biasanya developer menggunakan komen ini itu untuk melakukan debug. Jadi kayak misalkan aku sementara mau meng-off-kan dulu untuk source code yang ini gitu. Untuk sintaks yang ini untuk mengetes aplikasi itu berjalannya seperti apa. Nah, biasanya kita bakal komen beberapa sintaks itu. Nah, biasanya ini bakal dibuat komen seperti ini gitu. Misalkan yang print ini aku mau komen dulu gitu. Nah, jadi ditutup seperti ini. Nanti kalau misal aku mau ngetes lagi, ya udah aku tinggal buka aja gitu. Nah, komen ini selain untuk apa ya sementara ya menghentikan sementara sebuah sintaks, komen itu juga bisa memberikan informasi terhadap sintaks yang dituliskan gitu. Jadi print ini fungsinya buat apa sih gitu. Nanti dijelasin di komen ini gitu. Nah, kemudian oke, kita langsung lanjut ke komennya ya. Nah, ini can be used to explain Python code, can be used to make the code more readable, jadi lebih mudah dibaca. Comments can be used to prevent execution when testing code. Jadi untuk mencegah eksekusi, ya seperti yang aku bilang tadi. Untuk melakukan debugging, aku tidak mau menjalankan sintaks ini dulu. Nah, itu bisa dikomen dulu. Starts with hashtag ya, pakai hashtag.
seperti ini. Nah, bisa di atas, bisa di samping. Yang penting di awali hashtag itu udah dibaca komen. Kalau di Python gitu ya. Nah, ini seperti ini berarti tidak akan jalan printnya karena di sini ada komennya. Itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan multi-line, jadi hashtagnya ini bisa 3 kali gitu ya. Nah, yang lebih best practice dan simple lagi, kita bisa memberikan petik 2 kali. Maksudnya petik 2 3 kali ya. Petik 2 3 kali ini berarti di bawahnya itu bakal ada komen-komen gitu. Komen-komen. Nah, nanti ada pembuka sama ada penutupnya gitu ya. Ada pembuka sama penutup gitu. Oke, kita lanjut ke variabel sebentar ya. Setelah bahas variabel, kita bahas data type terus habis itu tanya jawab. Nah, jadi seperti tadi kita bisa mengisikan value ke dalam variabelnya ya, variabel X, variabel Y, terus kita print hasilnya, terus bisa dibarengi dengan komen juga. Komennya ini memberikan informasi ya yang cukup informatif gitu ya, seperti ini. Terus kita juga bisa melakukan casting. Casting itu untuk mengspesifikasikan spesifik gitu ya. Misalkan kita punya angka 3. Nah, 3 ini tipe datanya apa? Bisa integer, bisa string. Tuh. Nah, misalkan mau dipaksa untuk jadi string gitu ya, atau bisa di-convert gitu ya bahasanya. Di-convert menjadi string, maka angka 3 ini dikasih metode str. Str itu untuk mengkonvert semua data itu menjadi string. Int itu berarti menjadi integer, float itu menjadi bilangan pecahan gitu atau angka di belakang koma gitu ya, seperti ini. Aku tes gitu. Kita punya nilai 3. Nilai 3 itu dimasukin ke dalam setiap casting. Nah, nanti bakal menghasilkan nilai yang mirip-mirip seperti itu. 3,0 ini karena ini bentuknya pecahan float. Gitu ya, teman-teman. Bisa dipahamin ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan type-nya, misalkan aku udah initiate X sama dengan 5, terus Y sama dengan string John. Nah, nanti kita bisa dapetin tipe datanya gitu. Berbentuk kelas seperti itu. Ini outputnya. Oke. Single or double quotes itu dianggap sama. Mau petiknya itu 2 kali, mau sekali, itu tetap dianggap sama. Gitu ya. Dan variabel itu kayak sensitif. Kenapa? Karena antara A kecil sama A besar itu diklaim sebagai variabel yang berbeda, bukan variabel yang sama. Kecuali kalau misalkan ini aku pakai A kecil ya. Nah, pakai A kecil terus printnya yang ini aku hapus. Nah, dia tidak diklaim sebagai 2 variabel. Tapi dia tetap diklaim menjadi satu variabel, cuman assign-nya itu diupdate gitu ya. Pertama, nilai A itu sama dengan 4. Yang kedua, nilai A sama dengan soli. Dia akan melihat nilai yang terakhir. Sedangkan nilai yang sebelum-sebelumnya itu akan di-replace sama yang terakhir, paling terakhir. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke pembahasan terakhir ya, data type. Nah, untuk tipe data itu sendiri ada macam-macam. Ada yang text type, itu string. Numerik itu ada integer, float, complex. Kemudian ada ini juga, ya, apa namanya? Sequence types, list, tuple, range. Kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada dictionary, ada set, pool, boolean, bytes, byte array, dan sebagainya. Tuh. Nah, untuk dapatin data type-nya seperti tadi kita bisa pakai keyword type. Nah, kemudian untuk bentuk tipe data dari masing-masing itu seperti ini. Kalau string itu pakai petik seperti ini, itu string. Kemudian integer itu eh, regular number seperti ini 20. Float itu berarti ada angka di belakang koma. Kalau kita pakai float berarti biasanya pakai koma di sini. Kalau ada angka di belakang koma ya koma 5, koma 2, koma 1 dan sebagainya. Terus kompleks itu 1J gitu. Kalau teman-teman apa pernah belajar matematika itu ada namanya bilangan imajiner itu pakai J gitu ya. Kemudian list itu nanti bentuknya seperti ini pakai kurung kotak. Terus di dalamnya itu bisa menampung banyak value yang unik gitu. Di sini berarti value-nya string semua gitu ya.
Terus tuple itu mirip-mirip seperti list, cuman ini ada apa special condition kita akan pelajari di hari berikutnya. Kemudian range ini berarti kita untuk mendapatkan ini ya apa jarak gitu. Misalkan range-nya 6 berarti kita punya data dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dictionary itu kalau di JavaScript mirip seperti objek yang dimana kita punya key atau identitasnya ya, ini key-nya, terus kemudian ini value-nya. Oke, John itu adalah nama, 36 itu adalah umur. Berarti kita bisa mengetahui bahwa dictionary itu kayak representasi dari biodata. Kemudian set itu mirip kayak dictionary tapi tanpa ada key-nya. Frozen set, kemudian ada boolean, boolean itu ada true false, ya salah atau benar. Kemudian ada bytes, byte array dan sebagainya. Gitu. Nah, seperti ini kalau misal kita mau pakai spesifik data type ini. Oke, teman-teman. Udah jam 9 lewat 5 menit. Untuk hari ini paling kita ini ya apa introduction ya, bahasnya introduction sama installation dulu aja sama mungkin variabel sama data types. Untuk apa hari besok ya. Besok kita akan masuk ke dalam ini ya, string, boolean, operator dan juga kita akan bahas tentang list tuple. Kalau dari aku paling itu aja ya. Mohon maaf ya karena tadi sempat ada kendala teknis, jadi sempat kepotong juga waktunya ya. Seharusnya bisa maksimal, tapi mungkin tidak ini ya, tidak terlalu maksimal di malam ini karena kita sempat ada kesalahan teknis tadi. Itu. Nah, mungkin sampai jam 9 lewat 15 ya aku akan membuka sesi untuk tanya jawab gitu sama teman-teman. Dari teman-teman sekalian mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Bisa melalui kolom chat ya. Oke. Jadi di data analis itu sendiri ada banyak banget ya yang akan kita pelajari. Sebenarnya nggak cuma Python aja. Dan untuk modul-modulnya itu juga cukup banyak ya. Misalkan di bagian file handling, ini sekalian introduction aja ya, introduction untuk materi kedepannya. Gitu. Kita bisa buat apa ini ya, pakai keywords with open gitu ya. Nanti di pertemuan terakhir kayaknya. Ini kita akan belajar ini. Ya, nanti ada R itu buat read. Ini tuh kayak semacam keywords gitu atau metode. R itu read, A itu append. Append itu berarti kayak memasukkan ini ya sebuah data gitu. W itu write, X itu create. Gitu. Jadi buat apa membuat file baru seperti itu. Kak, kalau ngerjain tugas di Edward itu udah disubmit tapi tandanya masih kuning itu kenapa? Oh, ya, kalau tandanya kuning itu maksudnya ini Mas Iko, tugasnya butuh dikumpulkan dulu. Butuh di sebenarnya butuh di ini ya, butuh diperiksa dulu gitu dari tim internal Edward. Nah, untuk free class sebenarnya sampai saat ini untuk tugasnya itu sebenarnya tidak wajib untuk dikoreksi dari mentor karena kebetulan dari mentornya itu memang lebih apa ya lebih prefernya itu siswa itu bisa join di private class jadi itu tidak menjadi masalah ya Mas Iko kalau misalkan masih kuning itu artinya apa tugas tersebut sudah disubmit tapi belum diperiksa aja sama mentornya tuh Mas Iko. Jika dalam PHP kan bisa manfaat fitur alert ya Mas. Kalau di Python apakah bisa juga Mas? Fitur alert, fitur alert di Python. Sebentar. Di Python itu sebenarnya alertnya itu tuh lebih ke front end ya, Sahman. Bentar. Coba kita buka aja. Nah, mungkin kita bisa pakai ini ya, Win32 API. Aku coba tes ya. Itu lebih ke front end.
Nah, itu digunakan di JavaScript. Di Python itu ada sebenarnya Django ya, itu bisa buat front end juga ya, bisa ya. Tuh. Nah, tapi sebenarnya Python itu fokusnya lebih ke API gitu. Maksudnya lebih ke server side-nya. Nah, ini aku coba testing aja buatin satu file misalkan alert Python gitu ya. Terus aku coba uji dengan cara mengimpor Win32 API. Seperti ini. Nah, ini belum ada modulnya, jadi aku coba dulu untuk ini ya, setting dulu ya. Ntar aku coba setting dulu, namanya Win32 API. Interpreternya mana ya? Oke, settings. Interpreter aku tambah Win32. Baik. Symbian ya, ininya ya. Win32 Python 32 Bridge Core Jiwo Printing. Kita coba Pak install aja ya. Kita install package-nya. Oke, terus kita coba gunakan ini. Apakah bisa berjalan? Karena untuk modulnya itu tidak ada, jadi kita harus pakai, oh iya, tidak ke detect ya. Nah, jadi itu sebenarnya lebih ke buat front end ya. Isi install. Nah, ini mungkin bisa ya. TK Inter. Kita coba pakai TK Inter ya, teman-teman. TK Inter file di sini aja. TK Inter. Apa ya? TK Inter. Kita coba cari di sini settings. TK Inter. Nah, ini Xtinker. Xtinker. TK Inter. Yang TK Internya aja. Oke. Coba kita langsung impor aja. Dia langsung kebaca nggak ya? Checkbox. Oh, udah ada ya bawaannya ya. Terus kita coba jalanin aja. Nah, seperti ini. Langsung muncul message seperti ini. Ubah aja. Anda berhasil menampilkan pesan. Nah, ini. Jadi kayak gini ya, bisa kelihatan. Gitu ya, apa, Sahman. Jadi sebenarnya Python itu untuk backend sebenarnya. Nah, kalau PHP itu buat backend juga sama kayak Python, cuman biasanya tuh di Python ada modul-modulnya gitu. Modulnya itu udah ini apa? Udah support front end. Nah, sebenarnya message box itu adalah front end. Nah, salah satunya apa? Kelebihan dari TK Inter itu bisa menampilkan langsung komen gitu. Bukan komen tapi message box gitu ya. Jadi udah ada modulnya, tinggal dipakai aja. Modulnya diinstal dulu. Jadi kita ada yang bawaan ini, bawaan Python-nya, ada juga yang perlu kita install dulu.
apa Sahman gitu. Nah, biasanya buat membuktikan dia itu udah keinstall atau belum, itu nanti ada tanda merahnya di sini. Contoh kayak tadi, ya ini aku Ando. Nah, ini nih, ini tuh belum keinstall. No module name Win32 API. Berarti kita perlu install dulu tuh. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada kayak pesan-pesan merah gitu atau garis merah, itu berarti modulnya udah ada. Itu biasanya udah bawaan, antara bawaan atau sebelumnya aku udah nginstall. Nah, cuman seingatku TK Inter itu belum aku install. Jadi ini kayaknya bawaan Python gitu ya. Bisa dipahamin ya, Sahman. Oke. Nah, gitu. Kita bisa riset aja di sini. Nah, ini bisa pakai PyAuto GUI juga nih. Nah, jadi kita bisa nyoba juga nih sekalian di sini. Contoh, ini aku ganti. Nah, ini berarti belum keinstall kan? Kita coba cari aja di sini. PyAuto GUI. Nah, ini ada 5, yang mana yang mau kita pakai, kita coba install yang ini. Kita klik di sini, install package. Nah, nanti kita tinggal apa? Tungguin aja sampai selesai diinstal. Kita tungguin ya. Biasanya yang GUI itu front end. Terus kalau misalkan agak lama, itu biasanya emang berat. Biasanya kalau interpreter yang berhubungan sama apa deep learning, TensorFlow, machine learning dan sebagainya itu lama installnya. Nah, kalau udah selesai nanti merahnya hilang di sini. Nah, itu berarti ada package PyAuto GUI-nya. Nah, kita coba jalanin. Sama nih, nampilin juga nih pesan kayak gitu. Itu ya, guys. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman. Tanggal 26 Maret sampai 1 April. Oh iya, lupa diubah ya, Mas Iko ya. Nggak apa-apa, di presensi aja di situ, Mas Iko. Per besok mungkin kita ubah ya, jadi tanggal 4 ya berarti. 4 sampai tanggal berapa? Berarti 4 sampai tanggal 8. Oh, itu dari kami belum ubah. Mohon maaf ya, teman-teman. Jadi bisa presensi aja, nggak apa-apa melalui link yang sudah dikirimkan. Itu tetap presensi di situ karena nanti timestampnya apa waktu presensinya bisa ketahuan, tetap bisa ketahuan gitu. Itu teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sebentar ya, aku coba cek dulu. Oke, masih rame juga ya. Oke, apakah masih ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sekalian? Aku hitung mundur ya dari 5 sampai 0. Kalau nggak ada, aku akhiri aja sesinya ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi oke. Oke, siap sama-sama. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, aku akhiri saja untuk sesi 5 days free class pada malam hari ini. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak buat Ade Norma, Arnita, Bayu, Diano, Dimas, Hasrat Meiman, Iko Dimas, Irsan, Lisana, Melvia, Satria, Novan, Rahmin, Renaldi, Sahman Banta, karena sudah join dalam sesi 5 Days Free Class malam hari ini. Aku harap kita bisa ketemu lagi ya untuk belajar bareng lagi di next pertemuan ya di besok harinya di hari Selasa. Mungkin harapannya bisa apa sampai di hari Jumat. Jadi nanti aku
rencananya pengen ngasih tahu teman-teman nih terkait project apa yang udah pernah aku kerjain itu. Nanti kalau memang sempat kita akan mencoba membuatkan skrip yang lumayan menarik ya untuk kita aplikasikan sebagai data analis. Oke, dari aku cukup itu aja. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama ya. Dian, Ahmad Banta, sama Rahmin. Oke, semoga bermanfaat buat ke depan ilmunya. Aku akhiri saja untuk sesi 5 days free class pada. Oke, terima kasih juga Lisana. Aku akhiri untuk sesi 5 days free class pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, sama-sama Satria. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Thank you. Hmm, sampai mana kan tidak kita tadi ya? Kayak Python bisa digunakan untuk rapid prototyping or for production ready software development. Jadi bisa digunakan untuk membuat prototipe juga dan secara cepat kita bisa langsung ngedeploy ya, sekalian testing juga. Bisa bekerja di platform yang berbeda, di antaranya itu ada OS Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi dan sebagainya. Nah, Python has a simple syntax similar to the English language. Jadi secara sintaks itu lumayan ini ya, sederhana dan eh, serupa dengan bahasa Inggris gitu. Jadi kita nanti bakal coba untuk ini ya, praktek ya. Has syntax that allow developers to write programs. Gitu. Jadi bisa ini ya, eh, apa memberikan kesempatan kepada developer untuk menuliskan program dengan line yang lebih sedikit daripada bahasa pemrograman yang lain gitu. Karena konsep simplify tadi itu yang membuat kita itu ini ya bisa apa bisa menuliskan yang lebih sederhana gitu, bahasa yang lebih sederhana gitu. Python runs on a interpreter system. Nah, yang dimana bisa dieksekusi segera selama eh, sintaks tersebut diketikkan gitu atau dituliskan di text editor gitu. Nah, yang dimana itu akan mempercepat proses prototypingnya gitu. Terus bisa berjalan di procedural way and OOP way or a functional way. Jadi prosedural itu ibaratnya kita tidak membungkus atau mengenkapsulasi sintaks tersebut itu ke dalam sebuah objek gitu. Objek kelas gitu ya. Nah, kalau teman-teman pernah belajar tentang OOP, itu ada namanya konsep kelas. Nah, dalam konsep kelas itu kita bisa mendapatkan banyak ini ya parameter di situ ya ada namanya itu metode ya di dalamnya kita bisa bikin banyak metode terus di sana ada konstruktor juga ada argumen di dalam apa di dalam metode-metodenya gitu yang bisa kita masukin gitu. Kemudian functional way, jadi banyak function yang bisa kita masukkan ke dalam kelas tersebut. Kemudian nanti kita bisa jadikan satu file itu adalah satu modul gitu yang bisa kita import di dalam file yang lain seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mengakses witrischool.com ya, jadi bisa sambil dibaca-baca aja. Oke, kita mulai aja untuk getting startnya. Jadi teman-teman bisa menginstal Python-nya. Itu bisa install dengan cara mengunjungi python.org sebenarnya. Nah ini, di sini tinggal diklik aja, terus masuk ke downloads. Nah terus nanti teman-teman bisa lihat nih download Python yang versi berapa nih. Oh yang latest versi sudah 3.12. Nah, kebetulan kemarin aku udah menginstal juga untuk yang Python-nya. Jadi kalau kita mau melihat versionnya, itu nanti kita bisa tinggal mengetikkan aja keywords Python, spasi, strip, strip version. Nah, nanti di terminal itu bakal memunculkan atau menampilkan versi Python-nya. Nah, ini kebetulan aku pakai yang 3.11 ya. Berarti versinya mungkin tidak terlalu latest gitu ya. Kalau yang latest itu 3.12.
Tuh. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk quick start-nya ini misalkan aku punya file ya, namanya helloworld.py, helloworld.py. Kemudian di dalamnya itu ada sintaks untuk mengeprint sebuah ini ya, teks gitu, berbentuk string gitu ya. Nah, jadi kita coba aja uji dengan cara kita pakai text editor, kita buka Visual Studio Code ya dalam hal ini. Nah, kemudian di sini aku punya namanya itu file helloworld.py gitu ya. Nah, di terminal nanti kita tinggal navigasiin aja untuk ke sana. Nah, kebetulan di text editor itu sendiri itu tuh ada terminal bawaannya juga. Jadi sebenarnya kita mau menjalankan di sini maupun terminal yang dari CMD itu juga bisa. Cuman untuk yang CMD ini kita harus make sure untuk navigasikan path-nya itu ke ini ya, ke file yang mau kita eksekusi gitu. Dalam hal ini aku punya folder Edward Strip Map, kemudian di dalamnya itu ada banyak filenya, .py-nya. Itu aku coba jalanin. Nah, otomatis aku coba navigasiin aja seperti ini. CD, aku masuk ke dalam folder project-nya ya. Edward Strip Map. Nah, di Edward Strip Map ini nanti kita tinggal panggil Python, kemudian hello world, seperti ini .py. Nah, hasilnya nanti akan menampilkan string yang akan di ini ya, yang akan dicetak. Sini hello world. Gitu. Secara sederhananya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus kita juga punya ini ya, punya command line-nya juga gitu. Python itu sendiri punya ini apa namanya itu kayak kayak terminalnya sendiri, terminal apa untuk Python-nya. Nah, caranya kita bisa masuk ke terminalnya itu dengan cara mengetik. Kita hapus dulu ya, PY. Nah, nanti dia bakal masuk ke dalam ininya ya, terminal Python-nya. Nah, di sini kita bisa menuliskan sintaks Python. Misal aku mau ngeprint halo, nama saya Sigit. Seperti ini. Nah, ini tuh ibaratnya aku menuliskan sintaks di dalam text editor. Ibaratnya tuh gitu. Tapi bedanya di sini aku nulisinya itu di terminal gitu. Nah, jadi nanti tinggal di enter, dia bakal menjalankan apa yang sudah kita tuliskan di sini. Nah, kalau misalkan mau keluar, kita bisa pakai exit seperti ini. Nah, gitu. Langsung keluar ke terminal utama. Gitu ya. Oke, bisa pakai exit. Nah, kemudian secara sintaks juga tadi udah aku ini ya jelaskan. Nah, kemudian seperti yang aku bilang tadi, di Python itu kita menggunakan konsep indentasi. Nah, apa itu indentasi? Indentation refers to the space at the beginning of a line code gitu ya. Di mana di bahasa pemrograman yang lain indentasi itu for readability only. The indentation in Python is very important. Jadi digunakan untuk membaca code sekaligus memberikan apa ya kayak semacam instruksi gitu atau menginisiat bahwa data tersebut itu adalah apa sintaks tersebut itu berada di dalam cakupan apa apakah berada di dalam kelas, di dalam function, di dalam fungsi untuk looping dan sebagainya atau mungkin untuk kondisional gitu. Nah, sebagai contoh di sini ada kondisi gitu ya. Jadi kita sebutnya ini expression, kemudian ini if conditional. Nah, kalau kita mau membuat sebuah kondisional, kita awali dengan if, kemudian expressionnya apa? Jika 5 lebih besar dari 2, dan di sini ada titik dua itu menandakan selesainya expression tersebut. Nah, jika 5 lebih besar dari 2, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah print 5 is greater than 2. Gitu. Nah, aku coba simulasiin aja menggunakan ini ya, text editor bawaan Witry School. Nah, kemudian di sini ada indentasi. Indentasi itu jarak ini. Nah, ini adalah jarak indentasi.
Yang dimana ketika expression ini itu benar, maka dia akan menjalankan ini. Ketika salah, maka dia tidak akan menjalankan ini. Itu. Nah, dalam hal ini contohnya 5 lebih besar dari 2. Itu benar atau salah? Benar ya. Benar, maka di sini akan muncul untuk ininya, untuk datanya. Kalau misalkan di sini satu, satu lebih besar dari 2 itu benar tidak, teman-teman? Salah ya. Nah, ketika salah, maka dia tidak akan mengeksekusi sintaks ini. Tuh. Dia akan mengabaikan sintaks ini. Seperti itu. Makanya di sini kosong. Nah, bagaimana kalau misalkan indentasinya nggak ada? Nah, misalkan seperti ini. Aku klik run. Kita akan coba buktikan secara langsung. Di sini akan ada error seperti ini. During handling of the above exception under the exception for okay. Expected an indented block. Jadi kita butuh indentasi, tetap butuh indentasi untuk ini ya memberikan output ketika kondisi ini itu tercapai. Kalau misalkan kita nggak ngasih indentasi, dia bakal diklaim sebagai sintaks baru. Sedangkan kondisional ini berarti kosong, tidak ada menjalankan sintaks apapun dan itu tidak diperbolehkan gitu ya. Kita bisa menggunakan pas ya sebenarnya. Pas itu adalah kalau misalkan kita secara kondisional itu mau dibikin kosong, tidak melakukan apapun. Itu tuh kita bisa bypass. Sedangkan untuk print ini itu tuh tidak ada tidak melihat tidak perlu melewati kondisi apapun dia akan ngeprint ini gitu. Karena secara indentasi itu setara dengan if gitu ya. Nah, ini bakal error tadi udah sempat dicoba. Terus ini ya. Nah, untuk soal space-nya itu tidak dipermasalahkan untuk jarak-jaraknya. At least itu ada jarak. Kalau sampai tidak ada jarak sama sekali, maka itu bakal error. Nah, ini sekalipun antara if kondisional ini itu outputnya beda jarak spasinya, itu akan tetap diklaim sebagai data yang kena pengaruh terhadap kondisional yang ada di atas. Gitu. Jadi bisa dipahami ya, teman-teman. Oke. Oke, kita masuk ke variabel. Mungkin hari ini kita sampai ke ini ya, variabel sama data types ya. Setelah itu kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Nah, jadi variabel itu adalah sesuatu yang dibuatkan ketika kita ingin mengassign sebuah value. Gitu. Contoh kayak misalkan ini aku punya variabel x, gitu ya. Variabel x sama dengan 5. Berarti variabel x itu mempunyai nilai 5. Y sama dengan hello world. Nah, untuk tipe data dan juga value itu sendiri itu bebas. Kita bisa masukin variabel di dalam variabel itu juga bisa. Kita bisa masukin apa ya, data apapun gitu. Dalam bentuk list mungkin tuh itu bisa. Tuh seperti ini contohnya. Nah, aku punya variabel 5, variabel Y, kemudian aku mau nampilin isi di dalam. Jadi kita tinggal print variabelnya aja. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, kemudian ada istilah komen juga. Komen ini tuh sebenarnya tidak terkena pengaruh terhadap sintaks yang lain. Jadi ini cuman sekedar keterangan gitu. This is a comment. Nah, biasanya developer menggunakan komen ini itu untuk melakukan debug. Jadi kayak misalkan aku sementara mau meng-off-kan dulu untuk source code yang ini gitu. Untuk sintaks yang ini untuk mengetes aplikasi itu berjalannya seperti apa. Nah, biasanya kita bakal komen beberapa sintaks itu. Nah, biasanya ini bakal dibuat komen seperti ini gitu. Misalkan yang print ini aku mau komen dulu gitu. Nah, jadi ditutup seperti ini. Nanti kalau misal aku mau ngetes lagi, ya udah aku tinggal buka aja gitu. Nah, komen ini selain untuk meng, sementara ya menghentikan sementara sebuah sintaks, komen itu juga bisa memberikan informasi terhadap sintaks yang dituliskan gitu. Jadi print ini fungsinya buat apa sih gitu. Nanti dijelasin di komen ini gitu. Nah, kemudian oke, kita langsung lanjut ke komennya ya. Nah, ini can be used to explain Python code.
can be used to make the code more readable, jadi lebih mudah dibaca. Comments can be used to prevent execution when testing code. Jadi untuk mencegah eksekusi, ya, seperti yang aku bilang tadi. Untuk melakukan debugging, aku tidak mau menjalankan sintaks ini dulu. Nah, itu bisa dikomen dulu. Starts with hashtag, ya, pakai hashtag seperti ini. Nah, bisa di atas, bisa di samping. Yang penting di awali hashtag itu udah dibaca komen. Kalau di Python gitu ya. Nah, ini seperti ini berarti tidak akan jalan printnya karena di sini ada komennya. Itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan multi-line, jadi hashtagnya ini bisa 3 kali gitu ya. Nah, yang lebih best practice dan simple lagi, kita bisa memberikan petik 2 kali. Maksudnya petik 2 3 kali ya. Petik 2 3 kali ini berarti di bawahnya itu bakal ada komen-komen gitu. Komen-komen. Nah, nanti ada pembuka sama ada penutupnya gitu ya. Ada pembuka sama penutup gitu. Oke, kita lanjut ke variabel sebentar ya. Setelah bahas variabel, kita bahas data type terus habis itu tanya jawab. Nah, jadi seperti tadi kita bisa mengisikan value ke dalam variabelnya, ya, variabel X, variabel Y, terus kita print hasilnya, terus bisa dibarengi dengan komen juga. Komennya ini memberikan informasi ya yang cukup informatif gitu ya, seperti ini. Terus kita juga bisa melakukan casting. Casting itu untuk mengspesifikasikan spesifik gitu ya. Misalkan kita punya angka 3. Nah, 3 ini tipe datanya apa? Bisa integer, bisa string. Tuh. Nah, misalkan mau dipaksa untuk jadi string gitu ya, atau bisa di-convert gitu ya bahasanya. Di-convert menjadi string, maka angka 3 ini dikasih metode str. Str itu untuk mengconvert semua data itu menjadi string. Int itu berarti menjadi integer, float itu menjadi bilangan pecahan gitu, atau angka di belakang koma gitu ya, seperti ini. Aku tes gitu. Kita punya nilai 3. Nilai 3 itu dimasukin ke dalam setiap casting. Nah, nanti bakal menghasilkan nilai yang mirip-mirip seperti itu. 3,0 ini karena ini bentuknya pecahan, float. Gitu ya, teman-teman. Bisa dipahamin ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan type-nya, misalkan aku udah initiate X sama dengan 5, terus Y sama dengan string John. Nah, nanti kita bisa dapetin tipe datanya gitu. Berbentuk kelas seperti itu. Ini outputnya. Oke. Single or double quotes itu dianggap sama. Mau petiknya itu 2 kali, mau sekali, itu tetap dianggap sama. Gitu ya. Dan variabel itu case sensitif. Kenapa? Karena antara A kecil sama A besar itu diklaim sebagai variabel yang berbeda, bukan variabel yang sama. Kecuali kalau misalkan ini aku pakai A kecil ya. Nah, pakai A kecil, terus printnya yang ini aku hapus. Nah, dia tidak diklaim sebagai 2 variabel. Tapi dia tetap diklaim menjadi satu variabel, cuman assign-nya itu diupdate gitu ya. Pertama, nilai A itu sama dengan 4. Yang kedua, nilai A sama dengan soli. Dia akan melihat nilai yang terakhir. Sedangkan nilai yang sebelum-sebelumnya itu akan di-replace sama yang terakhir, paling terakhir. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke pembahasan terakhir ya, data type. Nah, untuk tipe data itu sendiri ada macam-macam. Ada yang text type, itu string. Numerik itu ada integer, float, complex. Kemudian ada ini juga, ya, apa namanya? Sequence types, list tuple range. Kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada dictionary, ada set, pool, boolean, bytes, byte array, dan sebagainya. Tuh. Nah, untuk dapatin data type-nya seperti tadi kita bisa pakai keyword type. Nah, kemudian untuk bentuk tipe data dari masing-masing itu seperti ini. Kalau string itu pakai petik seperti ini, itu string. Kemudian integer itu eh, regular number seperti ini 20. Float itu berarti ada angka di belakang koma. Kalau kita pakai float berarti biasanya pakai koma di sini. Kalau ada angka di belakang koma ya koma 5, koma 2, koma 1 dan sebagainya.
Terus kompleks itu 1J gitu. Kalau teman-teman pernah belajar matematika itu ada namanya bilangan imajiner itu pakai J gitu ya. Kemudian list itu nanti bentuknya seperti ini pakai kurung kotak, terus di dalamnya itu bisa menampung banyak value yang unik gitu. Di sini berarti value-nya string semua gitu ya. Terus tuple itu mirip-mirip seperti list, cuman ini ada special condition kita akan pelajari di hari berikutnya. Kemudian range ini berarti kita untuk mendapatkan ini ya jarak gitu. Misalkan range-nya 6 berarti kita punya data dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dictionary itu kalau di JavaScript mirip seperti objek yang dimana kita punya key atau identitasnya ya, ini key-nya, terus kemudian ini value-nya. Oke, John itu adalah nama, 36 itu adalah umur. Berarti kita bisa mengetahui bahwa dictionary itu kayak representasi dari biodata. Kemudian set itu mirip kayak dictionary tapi tanpa ada key-nya. Frozen set, kemudian ada boolean, boolean itu ada true false, ya salah atau benar. Kemudian ada bytes, byte array dan sebagainya. Gitu. Nah, seperti ini kalau misal kita mau pakai spesifik data type ya. Oke, teman-teman. Udah jam 9 lewat 5 menit. Untuk hari ini paling kita ini ya introduction ya, bahasnya introduction sama installation dulu aja sama mungkin variabel sama data types. Untuk hari besok ya. Besok kita akan masuk ke dalam ini ya, string, boolean, operator dan juga kita akan bahas tentang list tuple. Kalau dari aku paling itu aja ya. Mohon maaf ya karena tadi sempat ada kendala teknis, jadi sempat kepotong juga waktunya ya. Seharusnya bisa maksimal, tapi mungkin tidak ini ya, tidak terlalu maksimal di malam ini karena kita sempat ada kesalahan teknis tadi. Gitu. Nah, mungkin sampai jam 9 lewat 15 ya aku akan membuka sesi untuk tanya jawab gitu sama teman-teman. Dari teman-teman sekalian mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Bisa melalui kolom chat ya. Oke. Jadi di data analis itu sendiri ada banyak banget ya yang akan kita pelajari. Sebenarnya nggak cuma Python aja. Dan untuk modul-modulnya itu juga cukup banyak ya. Misalkan di bagian file handling, ini sekalian introduction aja ya, introduction untuk materi kedepannya. Gitu. Kita bisa buat ini ya, pakai keywords with open gitu ya. Nanti di pertemuan terakhir kayaknya. Ini kita akan belajar ini. Ya, nanti ada R itu buat read. Ini tuh kayak semacam keywords gitu atau metode. R itu read, A itu append. Append itu berarti kayak memasukkan ini ya sebuah data gitu. W itu write, X itu create. Gitu. Jadi buat apa membuat file baru seperti itu. Kak, kalau ngerjain tugas di Edward itu udah disubmit tapi tandanya masih kuning itu kenapa? Oh, ya, kalau tandanya kuning itu maksudnya ini Mas Iko, tugasnya butuh dikumpulkan dulu. Butuh di sebenarnya butuh di ini ya, butuh diperiksa dulu gitu dari tim internal Edward. Nah, untuk free class sebenarnya sampai saat ini untuk tugasnya itu sebenarnya tidak wajib untuk dikoreksi dari mentor karena kebetulan dari mentornya itu memang lebih lebih prefernya itu siswa itu bisa join di private class. Jadi itu tidak menjadi masalah ya Mas Iko. Kalau misalkan masih kuning, itu artinya tugas tersebut sudah disubmit tapi belum diperiksa aja sama mentornya. Tuh Mas Iko. Jika dalam PHP kan bisa manfaat fitur alert ya Mas. Kalau di Python apakah bisa juga Mas? Fitur alert, fitur alert di Python. Sebentar. Di Python itu
Python itu sebenarnya alertnya itu tuh lebih ke front end ya, Sahman. Kita- Coba kita buka aja. Nah, mungkin kita bisa pakai ini ya, Win32 API. Aku coba tes ya. Itu lebih ke front end. Nah, itu digunakan di JavaScript. Di Python itu ada sebenarnya Django ya, itu bisa buat front end juga ya, bisa ya. Tuh. Nah, tapi sebenarnya Python itu fokusnya lebih ke API gitu. Maksudnya lebih ke server side-nya. Nah, ini aku coba testing aja buatin satu file misalkan alert Python gitu ya. Terus aku coba uji dengan cara mengimpor Win32 API. Seperti ini. Nah, ini belum ada modulnya, jadi aku coba dulu untuk ini ya, setting dulu ya. Ntar aku coba setting dulu, namanya Win32 API. Interpreternya mana ya? Oke, settings. Interpreter aku tambah Win32. Symbian ya, ininya ya. Win32 Python 32 Bridge Core GUI Printing. Kita coba Pak install aja ya. Kita install package-nya. Oke, terus kita coba gunakan ini. Apakah bisa berjalan? Karena untuk modulnya itu tidak ada, jadi kita harus pakai, oh iya, tidak ke detect ya. Nah, jadi itu sebenarnya lebih ke buat front end ya. Isi install. Nah, ini mungkin bisa ya. TK Inter. Kita coba pakai TK Inter ya, teman-teman. TK Inter file di sini aja. TK Inter. Apa ya? TK Inter. Kita coba cari di sini. Settings. TK Inter. Nah, ini Xtinker. Xtinker. TK Inter. Yang TK Internya aja. Oke. Coba kita langsung impor aja, dia langsung kebaca nggak ya? Checkbox. Oh, udah ada ya bawaannya ya. Terus kita coba jalanin aja. Nah, seperti ini. Langsung muncul message seperti ini. Ubah aja. Anda berhasil menampilkan pesan. Nah, ini. Jadi kayak gini ya, bisa kelihatan. Gitu ya, apa, Sahman. Jadi sebenarnya Python itu untuk backend sebenarnya. Nah, kalau PHP itu buat backend juga sama kayak Python, cuman biasanya tuh di Python ada modul-modulnya gitu. Modulnya itu udah ini apa? Udah support front end. Nah, sebenarnya message box itu adalah front end. Nah, salah satunya apa? Kelebihan dari TK Inter itu.
itu bisa menampilkan langsung komen gitu. Bukan komen tapi message box gitu ya. Jadi udah ada modulnya, tinggal dipakai aja. Modulnya diinstal dulu. Jadi kita biasa ada yang bawaan bawaan Python-nya, ada juga yang perlu kita install dulu Sahman gitu. Nah, biasanya buat membuktikan dia itu udah keinstall atau belum, itu nanti ada tanda merahnya di sini. Contoh kayak tadi, ya ini aku Ando. Nah, ini nih, ini tuh belum keinstall. No module name Win32 API. Berarti kita perlu install dulu tuh. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada kayak pesan-pesan merah gitu atau garis merah, itu berarti modulnya udah ada. Itu biasanya udah bawaan, antara bawaan atau sebelumnya aku udah nginstall. Nah, cuman seingatku TK Inter itu belum aku install. Jadi ini kayaknya bawaan Python gitu ya. Bisa dipahamin ya, Sahman. Oke. Nah, gitu. Kita bisa riset aja di sini. Nah, ini bisa pakai PyAuto GUI juga nih. Nah, jadi kita bisa nyoba juga nih sekalian di sini. Contoh, ini aku ganti. Nah, ini berarti belum keinstall kan? Kita coba cari aja di sini. PyAuto GUI. Nah, ini ada 5, yang mana yang mau kita pakai, kita coba install yang ini. Kita klik di sini, install package. Nah, nanti kita tinggal tungguin aja sampai selesai diinstal. Kita tungguin ya. Biasanya yang GUI itu front end. Terus kalau misalkan agak lama, itu biasanya emang berat. Biasanya kalau interpreter yang berhubungan sama apa deep learning, TensorFlow, machine learning dan sebagainya itu lama installnya. Nah, kalau udah selesai nanti merahnya hilang di sini. Nah, itu berarti ada package PyAuto GUI-nya. Nah, kita coba jalanin. Sama nih, nampilin juga nih pesan kayak gitu. Itu ya, guys. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman. Tanggal 26 Maret sampai 1 April. Oh iya, lupa diubah ya, Mas Iko ya. Nggak apa-apa, di presensi aja di situ, Mas Iko. Per besok mungkin kita ubah ya, jadi tanggal 4 ya berarti. 4 sampai tanggal berapa? Berarti 4 sampai tanggal 8. Oh, itu dari kami belum ubah. Mohon maaf ya, teman-teman. Jadi bisa presensi aja, nggak apa-apa melalui link yang sudah dikirimkan. Itu tetap presensi di situ karena nanti timestampnya waktu presensinya bisa ketahuan, tetap bisa ketahuan gitu. Itu teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sebentar ya, aku coba cek dulu. Oke, masih rame juga ya. Oke, apakah masih ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sekalian? Aku hitung mundur ya dari 5 sampai 0. Kalau nggak ada, aku akhiri aja sesinya ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi Eki. Oke, siap. Sama-sama. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, aku akhiri saja untuk sesi 5 Days Free Class pada malam hari ini. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak buat Ade Norma, Arnita, Bayu, Diano, Dimas, Hasrat Meiman, Iko Dimas, Irsan, Lisana, Melvia, Satria, Novan, Rahmin, Renaldi, Sahman Banta, karena sudah join dalam
sesi 5 days free class malam hari ini. Aku harap kita bisa ketemu lagi ya untuk belajar bareng lagi di next pertemuan ya di esok harinya di hari Selasa. Mungkin harapannya bisa apa sampai di hari Jumat. Jadi nanti aku rencananya pengen ngasih tahu teman-teman nih terkait project apa yang udah pernah aku kerjain itu. Nanti kalau memang sempat kita akan mencoba membuatkan skrip yang lumayan menarik ya untuk kita aplikasikan sebagai data analis. Oke, dari aku cukup itu aja. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama ya. Diano, Ahmad Banta, sama Rahmin. Oke, semoga bermanfaat buat ke depan ilmunya. Aku akhiri saja untuk sesi 5 days free class pada. Oke, terima kasih juga Lisana. Aku akhiri untuk sesi 5 days free class pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, sama-sama Satria. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Thank you.